SMA, D3, dan S1. Jadi dari background apapun kalian bisa daftar. Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya seperti biasa mau ngasih tahu ke kalian semua job vakansi atau info lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang mungkin ini cocok buat kamu. Nah, jadi nama perusahaannya adalah Honda Prospect Motor. Jadi Honda Prospect Motor ini, kalau kalian bisa lihat di belakang saya, dia dijelaskan merupakan agen tunggal pemegang merek Honda di Indonesia. Sebagai agen tunggal, PT Honda Prospect Motor atau biasa disingkat HPM merupakan satu-satunya perusahaan yang berhak merakit dan membuat kendaraan bermerek Honda di Indonesia. Jadi kayak ya pemegang hak tunggal lah, namanya juga pemegang merek ya. Jadi kalau kalian tahu mobil kayak mobil Leo, Brio, terus CR-V dan mobil-mobil HR-V atau SR-V itu semua dipasarkan, dirakit oleh Honda Prospect Motor. Nah, dan lebih menariknya lagi, perusahaan ini tuh lagi mengadakan rekrutmen atau bukaan lowongan pekerjaan untuk kalian para fresh graduate. Nah, di video kali ini saya bakal ngasih tahu ke kalian kira-kira posisi apa aja sih yang terbuka dan kira-kira gimana cara ngelamarnya dan syaratnya apa aja. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita coba lihat sekilas website dari Honda. Jadi tampilannya seperti ini, tampilan Honda Prospect Motor. Terus kalau kalian pengen lihat detail semuanya, kalian bisa lihat di sini lah ya. Bisa kalian akses di sini hpm.co.id. Nah, untuk karirnya kalian bisa klik di sini karir. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lowongan pekerjaan di Honda yang mungkin kamu cocok untuk setiap posisi ini. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama di posisi corporate event staff. Nah, jadi di sini minimal pendidikannya adalah bachelor. Bachelor itu sarjana komunikasi dan marketing communication. Nah, terus untuk IPK minimal 3, skala 4 ya, namanya perusahaan pasti mintanya 3 sih, jarang ini buat 3, apalagi di sekarang. Saya akan highlight beberapa persyaratan yang menurut saya itu perlu kalian notice saja. Untuk detail persyaratan, kalian wajib banget baca sendiri, jangan ngandelin saya ya. Nah, habis itu untuk posisi ini kalian harus punya TOEIC atau TOEFL certificate with minimum score 550. Jadi 550 untuk TOEIC dan 493 untuk TOEFL. Ini kalian harus punya. Jadi buat kalian yang belum punya, untuk para fresh graduate, kalian wajib banget punya skor TOEIC ataupun TOEFL. Nah, untuk COVID harus sudah vaksin 4 kali, booster kedua juga udah berarti ini ya. Terus SKCK. Nah, penempatannya di mana? Di Sunter. Jadi di sini udah dibilang location-nya di Sunter. Dan jurusannya ini hanya terbatas untuk ilmu komunikasi dan marketing communication. Hanya 2 jurusan doang yang bisa daftar di corporate event staff. Kalau dari namanya sih kayak semacam creating concept marketing activity, execute budget calculation of corporate product event. Jadi kayak IO gitu, event organizer, tapi kamu sebagai company representatif, mungkin kamu bakal kerjasama dengan event organizer yang lain, dan nanti kalian harus melakukan beberapa hal seperti ini, kayak execute budget calculation of corporate product event. Jadi ketika mau launching atau memperkenalkan produk baru, terus koordinasi, monitoring, dan evaluation agensi atau IO. Nah, kalian bakal kerjasama dengan IO dan kalian sebagai penanggung jawabnya lah dari Hondanya. Ini untuk lowongan yang pertama atau corporate event staff. Berikutnya engineering staff. Dari namanya udah kelihatan pasti ini untuk anak teknik, namanya engineering. Coba kita lihat. Ya betul, di sini hanya dikhususkan untuk lulusan teknik mesin. Hanya teknik mesin ya, teknik elektro dan teknik lain belum bisa. Dan penempatannya di Karawang. Kalau tadi di Sunter, kali ini di Karawang. Setelah itu kalian harus familiar dengan SolidWorks dan CATIA. Jadi ini penting banget buat lulusan teknik mesin yang pengen kerja di industri otomotif.
Gak ada salahnya kalian mulai belajar SolidWorks dan CATIA, karena ternyata persyaratan lowongan pekerjaan itu menjadikan kita familiar atau ya tahulah tentang SolidWorks dan CATIA. Penempatan di Karawang udah saya bahas tadi. Terus IPK 3 ini general dan saya yakin pasti kalian memenuhi. Nah, yang berikutnya kayak TOEFL certification sama TOEIC ini sama dengan event organizer staff tadi. Jadi minimal untuk TOEIC 550, untuk TOEFL 493. Sama. Oke, next itu posisi yang ketiga itu IT support dan programmer staff. Untuk lokasinya kalian nanti bisa di Sunter dan bisa di Karawang tergantung kebutuhan perusahaan, jadi kalian harus siap entah itu di Sunter ataupun Karawang. Nah, kalau dari posisinya ini udah kelihatan pasti ini hubungannya sama informatika. Nah, untuk jurusan yang bisa ngelamar itu adalah diploma atau D3 Informatic Engineering, Information System, Information Technology, Computer Engineering, dan Informatic Management. Ya, semua mostly related dengan informatika dan di sini D3 bisa. Kalau ada lowongan D3 bisa, kira-kira kalau saya S1 bisa nggak? Jawabannya nggak bisa, karena nanti kalau kalian masuk pakai ijazah S1 pada kebutuhannya diploma nanti ya jadi nggak align atau nggak cocok. Kalau secara perusahaan nanti grade-nya jadi beda. Biasanya kalau nggak salah nih ya, setiap perusahaan itu setiap lulusan udah punya minimum grade ketika dia masuk. Contoh kalau diploma anggap aja grade 5. Terus kalau S1 grade 6. Kalau SMA grade 4 ya. Ini sekedar contoh. Makanya kalau ada lowongan dia bilang D3 atau diploma, buat kalian pemegang ijazah S1 jangan apply. Jadi nanti kalian repot sendiri lah. Nah, untuk kompetensinya di sini tidak ada specific requirement dan IPK 3 dan TOEFL and TOEIC score sama. Jadi 550 untuk TOEIC dan TOEFL 493. Vaksin juga sama, harus sudah booster kedua. Oke. Nah, di sini untuk informasi-informasi yang lain seperti ini kalian baca sendiri ya. Kayak have knowledge and interest in automotive field gitu. Nah, berikutnya lowongannya adalah OHS staff. Jadi lokasi penempatannya ada di Karawang. Nah, jurusannya yang daftar bisa apa aja? Bisa Bachelor Mechanical Engineering, teknik mesin bisa, teknik elektro bisa, teknik industri bisa, dan kesehatan masyarakat. Nah, ini Bachelor, jadi minimal kalian S1. Untuk D3 dan SMA nggak bisa daftar ke sini. Nah, untuk persyaratan lain ini ada specific requirement dan perlu kalian persiapkan dan baca seandainya emang kalian belum pernah baca. Contoh, saya adalah lulusan teknik mesin nih, tapi saya pengen daftar di yang OHS staff nih. Nah, kalian otomatis harus baca ini dong, terkait dengan ahli K3 umum. Jadi terus memahami ISO 45001 dan seterusnya ini kalian baca semuanya, karena nanti lingkup pekerjaan kalian juga di sini. Dan bahkan kemungkinan ketika kalian interview user, pertanyaan juga gak lari jauh dari sini, karena ya kerjaanmu akan seperti ini gitu, baca ini. Nah, untuk dokumennya ini carinya gimana nih bang? Carinya gampang banget, ini di internet pasti ada, tinggal googling aja pasti nemu. Nah, berikutnya penempatan di Karawang, IPK sama, dan persyaratan nilai bahasa Inggris juga sama seperti yang udah saya sebutkan di awal tadi. Jadi kalian tinggal ya ngikutin aja persyaratan ini. Oke, ini yang OHS staff. Berikutnya untuk operator pengemudi mobil. Nah, ini penempatannya bisa di Sunter dan bisa di Karawang. Nah, pekerjaannya juga udah jelas, bertugas dalam pengecekan, pemindahan, dan inspeksi unit mobil dengan cara mengendarai mobil manual atau otomatis setelah proses produksi sesuai dengan SOP. Nah, jadi kayak mobil udah selesai diproduksi nih, udah diassembly, udah siap. Nah, kalian tuh harus ngecek, terus mindah, terus melakukan inspeksi. Nah, kalian harus nyetir juga tuh mobil yang baru kalian bikin. Nah, ini kerjaannya secara umum seperti itu. Nah, pendidikannya di sini juga terbuka untuk SMA dan SMK. Jadi buat kalian lulusan SMA, SMK, ini nih cocok nih buat kalian semua nih. Jadi yang penting kalian punya SIM A, terus usianya masih di bawah 18 sampai 23, tinggi badan 160 dan nilai rapot rata-rata 7. Ya, kalian udah bisa daftar. Syaratnya apa aja? Nah, kalian bisa baca di sini untuk SMA. Jadi lowongannya terbuka untuk D3, S1, dan SMA. Menarik kan? Berikutnya Sales Operation Staff. Nah, ini untuk penjualan namanya sales ya. Jadi untuk job description-nya kalian baca sini, kalian bisa lihat contoh nih, control the dealer sales operation by analyzing the dealer sales achievement and determining strategies to achieve sales target. Nah, ini kalian bakal banyak berkomunikasi dengan
dealer. Jadi kalian akan ngelihat, menganalisa penjualan dari setiap dealer itu gimana sih, terus gimana caranya mengimprove penjualan dealer-dealer itu biar mencapai target. Nah, persyaratannya teknik industri, manajemen, dan bisnis. Nah, ini terbatas. Dan persyaratan penting lainnya, kalian punya have good negotiation skill, jadi komunikasinya harus bagus. Ngomongin negosiasi nggak terlepas dari namanya communication skill, karena kalau negosiasi kan kita bakal berhubungan dengan dua orang, entah itu dengan dealer, entah itu dengan customer, dan kita harus mampu nih berkomunikasi yang baik. Penempatannya di Sunter, terus IPK 3, terus masalah TOEFL dan TOEIC skornya sama dengan posisi yang lain, dan vaksin juga sama, harus sudah booster 2. Oke, itu 6 lowongan pekerjaan yang terbuka di Honda Prospect Motor. Ini bisa untuk SMA, D3, dan S1. Jadi dari background apapun kalian bisa daftar melalui informasi ini. Nah, terus pertanyaan yang paling penting, gimana cara daftarnya? Cara daftarnya saya kasih contoh untuk yang operator pengemudi mobil. Cara daftarnya kan tinggal klik apply di sini yang warna biru. Terus pastikan kalian udah membaca semua persyaratan ini. Karena di sini isinya adalah job description, terus kualifikasi dan persyaratan berkas. Kalian udah baca. Kalau udah baca, perlu banget kalian simpen, kalian save. Kalian bisa download, bisa screenshot, atau mungkin bisa kalian foto pakai handphone kalian. Mungkin kalian nanya, buat apa bang gitu? Karena nanti ketika semua ini udah close, udah tutup, nanti informasi ini udah hilang gitu. Jadi ketika kalian udah dapat panggilan interview, kalian udah bingung lagi, wah kemarin job description-nya apa ya? Pekerjaannya ngapain ya posisi ini ya? Nah, beda ceritanya kalau kalian udah capture, kalian udah simpen. Nah, nanti udah dapat panggilan interview, kalian udah bisa baca lagi. Oh, kemarin saya nyimpen nih fotonya nih. Oh, pekerjaannya ini. Makanya kalian bisa prepare dan menyiapkan materi-materi sebelum kalian interview. Nah, saya lupa satu hal yang paling penting adalah deadline. Jadi setiap posisi ini deadline-nya beda-beda ya. Ini kalau sekilas saya lihat akhir bulan ini 31 Mei. Cuma yang membedakan untuk pengemudi mobil atau operator pengemudi mobil itu deadline-nya 19 Mei. Jadi masih ada waktu sekitar 14 hari atau 2 minggu. Kalau yang lainnya sama 31 Mei. Jadi maksimalkan waktunya baik-baik. Kalau emang kalian tertarik dan pengen mencoba, segera apply. Jangan tunggu-tunggu, karena kalau kalian semakin lama menunggu nanti takutnya webnya error, atau mungkin udah penuh, atau pas mau daftar ternyata malah nggak bisa daftar nih karena internet connection atau mungkin server error. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi segera siapkan berkas-berkasnya dan segera apply gitu. Oke, itu aja sih yang mau saya bagiin. Kayaknya cukup menarik sih informasi ini. Jadi ini up to date banget, deadline-nya bulan Mei ini. Buat kalian, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin punya kritik dan saran terkait video ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, semoga kedepannya channel saya memberikan video-video lebih menarik dan berguna. Tapi jangan lupa untuk subscribe. Thank you udah mengunjungi channel ini, and see you next time.